Eh, Sugeng Rawuh Bapak Heru Marwoto, matur nuwun. Selamat siang Bu Erna, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sugeng siang. Nggih, sugeng enjing. Oh masih enjing ya? Masih pagi. Oke. Cek suara dulu apakah bisa Ya, terdengar dengan baik. terus jam 10 tepat kita mulai nanti Mbak Wara. Iya. Oke, Ya. oke, Bu. Permisi, Bapak Ibu, saya izin tes suara, apakah terjelas? Ya, jelas terdengar. Cuman kayak ada gema gitu ya, kayak suara bawah laut.
Baik, sebelum acara dimulai, kepada peserta dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk silakan menghidupkan kamera terlebih dahulu dan mematikan suara karena acara akan segera dimulai. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Monggo bisa dibalas dengan kata cakep. Oke. Ke pasar membeli ragi. Cakep. Tak lupa juga dengan singkongnya. Cakep. Cakep. Saya ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Baik. Cakep. Ada lagi, pergi ke pasar membeli baju. Cakep. Belinya di pasar raya. Cakep. Selamat bergabung di Forum Kontras 57 dengan tema Belajar Bersastra dari Dunia Maya. Yang terhormat Ketua Komisariat Hizki Jember, Dr. Fitri Amelia MPD, yang saya hormati Dr. Andes Heru Marwata MHU, narasumber utama dari Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati narasumber kedua Adelia Eshum MHum dari Universitas Pembangunan Nasional PN Veteran Jawa. Yang saya hormati seluruh pengurus HISKI Komisariat Jember, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia, para peserta webinar Ngontras 57 yang berbahagia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi rizki berupa kesehatan dan kesempatan untuk hadir secara virtual. Hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, kita bersama dalam webinar Ngontras ke-57, Ngobrol Nasional Meta Sastra dengan tema Belajar Bersastra dari Dunia Maya. Hadirin yang berbahagia, saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada hadirin yang dengan penuh semangat bergabung dalam forum tatap maya ini sekaligus berpartisipasi secara aktif. Ngontras 57, Ngobrol Nasional Metasastra ke-57 merupakan webinar umum yang dilaksanakan oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember. Hizki Jember bekerja sama dengan Jurusan Sastra Indonesia, FIB Universitas Jember, Jurnal Semiotika, dan Jurnal Bahasa, Belajar Bahasa. Topik kali ini adalah belajar bersastra dari dunia maya, yaitu merupakan kegiatan literasi yang menghadirkan ruang kreatif bagi para penulis dan pecinta sastra untuk mengeksplorasi karya sastra digital, khususnya pentigraf atau cerita pendek 3 paragraf. Melalui kegiatan ini, peserta diajak memahami bagaimana media digital menjadi sarana berkembangnya sastra modern yang singkat, padat, namun tetap kaya makna dan estetika. Rangkaian acara yang akan kita lalui bersama adalah yang pertama pembukaan,
Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, kegiatan inti. Yang kelima, penutup. Hadirin yang saya hormati, sebagai langkah awal memulai acara kita hari ini, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberi manfaat yang besar bagi kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Hadirin dimohon untuk duduk tegak. Disampaikan terima kasih. Saudaraku, di sanalah aku berdiri, jadi panduk ibu. Baik, disampaikan terima kasih. Hadirin yang saya hormati, sampai acara selanjutnya yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember kepada Dr. Eka Nova Ali Fardani. Disilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak mau kalah Bapak Ibu seperti Mbak Pewarah tadi diawali dengan pantun. Saya izin untuk memberikan pantun. Monggo bisa dijawab cakep. Membaca buku ditemani senja. Seperti buku ditemani senja. Saya ulangi lagi. Saya kok grogi ya, Pak? Oke, saya ulangi lagi. Membaca buku ditemani senja. Secangkir teh, terasa nikmat. Dunia maya jadi ruang berkarya. Sastra tumbuh memberi manfaat. Karena bikinnya dadakan, Pak. Baik, yang saya hormati Ketua Hizki Jember, Ibu Dr. Fitri Amelia, SSMPD,
Dan yang saya hormati narasumber hebat yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Heru Marwata M.Hum dari Universitas Gadjah Mada. Salam hormat, salam kenal Bapak. Yang kedua ada Ibu Adelia Safitri S.Hum M.Hum dari Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jawa Timur. Salam kenal Ibu. Nggih. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa, seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada Ngontras 57 yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan Ngontras 57 yang diselenggarakan oleh Hiski Jember dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir Qiyamul Malam. Ya, Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini. Semoga acara yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua. Tema yang diangkat pada kegiatan kali ini yaitu belajar bersastra dunia maya. Nah, tema yang sangat relevan dengan perkembangan zaman. Saat ini, dunia maya tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga menjadi ruang kreativitas, ruang belajar, dan ruang ekspresi sastra. Banyak sekali karya sastra itu lahir dan berkembang melalui media digital, mulai dari puisi, cerpen, esai, hingga berbagai bentuk sastra baru yang dekat dengan generasi muda. Nah, melalui kegiatan ini, kita diharapkan tidak hanya menjadi penikmat media sosial, tapi juga mampu memanfaatkannya sebagai sarana untuk belajar, karya, mengembangkan literasi sastra. Dunia maya hendaknya menjadi ruang yang menghadirkan inspirasi, memperluas wawasan, serta mempertemukan banyak gagasan kreatif dalam dunia kesastraan. Oleh karena itu, saya berharap dengan adanya kegiatan Ngontras yang ke-57 ini dapat menjadi wadah diskusi yang hangat, terbuka, dan tentunya inspiratif bagi seluruh peserta. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama, berpengalaman, dan bersemangat berkarya di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Akhirnya, selama kegiatan ngontrak yang ke-57 ini, semoga kegiatan ini membawa ilmu, pengalaman, dan tentunya motivasi baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dari semua peserta. Dan sebelum saya tutup dengan salam, saya tutup dengan satu pantun. Burung merpati terbang melayang, cakep, hinggap sejenak di dahan tua. cakep. Terima kasih Cakep. atas kebersamaan. Semoga bertemu di acara berikutnya. Amin. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka Nova Ali Fardani atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati, sampailah kita pada acara inti, yakni Ngontras ke-57. Moderator kita, mohon maaf, karena jaringan, permisi. Hadirin yang saya hormati, sampailah kita pada acara inti, yakni Ngontras 57 yang akan segera saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Moderator kita adalah seorang ibu yang lahir dan besar di Jember, tempat ia menetap hingga saat ini.
menyelesaikan pendidikan S1 di bidang sastra Inggris di Universitas Jember UNEJ sebelum memulai karirnya sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember pada tahun 2003 sebagai dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris. Ibu Yeni saat ini mata kuliah mata kuliah Literature for Student of English Language Education Program yang mencangkup pembelajaran tentang prosa, drama, dan puisi dari berbagai karya sastra berbahasa Inggris. Dengan pengalaman yang lebih dari 2 dekade, Ibu Yeni berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan bahasa Inggris dan mendorong mahasiswa untuk memahami serta mengapresiasi sastra sebagai bagian penting dalam pembelajaran bahasa. Mari kita sambut moderator kita, Ibu Yeni Mardiana Devanti MPD. Yang terhormat, halo Ibu Yeni, selamat pagi. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Yeni Mardiana Devanti MPD, kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman pecinta sastra semuanya. Selamat pagi Pak Pagi. Heru, Bu Selamat pagi, Adelia. Bu. Selamat datang Pagi, di Bu. Ngontras ke-57, Ngobrol Terima Nasional kasih. Metasastra ke-57, Belajar Bersastra dari Dunia Maya. Sabtu, tanggal 23 Mei 2026, Himpunan Sastra Kesusastraan Indonesia atau HISKI Komisariat Jember akan bersamai teman-teman semua untuk mendalami sastra dan menikmatinya. Senang sekali saya, Yeni Mardiana, akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Tema kali ini sangat menarik, karena kita akan membedah 2 kutub sastra yang unik, dari keindahan mikro 3 paragraf hingga tren fiksi penggemar di media sosial masa kini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada sedikit agenda singkat mengenai tata tertib. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi. Nanti akan ada sesi tanya jawab setelah kedua narasumber menyampaikan materinya. Jadi mohon disimak dan disiapkan pertanyaan terbaiknya. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan cuplikan biodata narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Andes Heru Marwata MHum, yang lahir di Sleman pada tanggal 4 Januari. Beliau sudah menikah dan memiliki 3 putra, betul Bapak? Saat ini Betul. bekerja sebagai dosen pada jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Seni Rupa dan Humaniora Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini beliau sedang mengikuti program doktor di program studi Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta. Beliau juga aktif menulis, menghasilkan berbagai prosa, puisi, dan tulisan inspiratif lainnya. Di antaranya adalah di tahun 2017 ada tulisan berjudul 999 baris persembahan kepada Tuhan bagi keluarga pada semesta jagat raya. Kemudian di tahun 2018 beliau menerbitkan sebuah buku berjudul Belajar Berpuisi Bersama Teman-teman Teras. Kemudian di 2023 Belajar Bersastra dari Dunia Maya. Dan di 2025 ada serial Pembunuhan Berencana atau ini adalah kumpulan pentigraf yang diterbitkan oleh Pustaka Larasati. Ini sedikit hasil karya beliau yang dipublikasikan, jadi tidak saya bacakan semua, sebagian saja. Kita tahu bahwa sastra terus berevolusi. Salah satunya lewat bentuk yang sangat ringkas, namun syarat makna, yaitu pentigraf atau cerpen 3 paragraf. Dan untuk mengupas tuntas hal ini, telah hadir bersama kita pakar yang luar biasa, Dr. Andes Heru Marwata MHum. Beliau akan membawakan materi bertajuk Sastra Pentigraf, cerpen 3 paragraf. Selamat pagi Pak Heru, silahkan. Selamat pagi, Mbak Yeni. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya.
Salam kebajikan, salam sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bergabung dan dalam Ngontras 57. Saya sering dengar sebenarnya ya Ngontras ini karena sering dipromosikan lewat grup WhatsApp di FIB, tetapi memang belum pernah sekalipun saya bergabung karena berbagai kendala. Alhamdulillah hari ini saya bisa bergabung dan tentu saja saya sangat senang karena di sini ada banyak orang dan beberapa saya kenal ini dengan baik ini. Ada kakak saya itu Mansur Gaga, penulis produktif. Kemudian ada adik saya ini yang juga sangat keren, Ahmad Fawaid itu ya. Kemudian beberapa yang lain ya beberapa saya kenal, beberapa saya kenal di dunia maya, beberapa eh, sama sekali belum saya kenal. Baik karena tadi teman-teman memulai dengan pantun, wah, saya bingung juga ini ya mau berpantun apa itu ya. Tapi kayaknya pura-pura dikaitkan dengan kontras itu ya. Di Lapak Miras, ada nggak miras ya di Jember ya? Nggak ada ya. Di Lapak Miras, polisi muterin pula rumah Bu Erna. Diajak ngontras, siskinnya Jember, ngobrolin cerita dunia maya. Wah, kayaknya seru juga. Nggak ada sautan cakepnya ya, nggak apa-apa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima Sangat kasih cakep, atas Pak. kesempatan ini. Cakep banget, oke. Jadi izin menayangkan beberapa hal yang barangkali nanti bisa kita jadikan bahan. eh, bisa kita, Jalan, Pak. Anda tahu kayaknya ada suara masuk ya. kuncinya mana? Sudah dikasih. Ada suara keras masuk. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita nih. Pak Heru, nun sewu, mikrofonnya. Iya, mikrofon Pak Heru mute ini, tidak terdengar apa-apa. Baik-baik, sebentar. Oke, ada kendala sedikit. Baik, sudah kembali, Bagaimana? Pak. Sudah terdengar? Sudah terdengar dengan Sudah. jelas. Oh ya, pantonya tadi sudah terdengar belum, Bu? Terdengar, Pak. Sudah, Bapak. Oh, Cakep terdengar sekali. ya. Oke, baik. Jadi terima kasih sekali lagi karena temanya itu sama persis dengan judul buku saya, Belajar Bersastra dari Dunia Maya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan dunia maya dan juga aktivitas bersastra di dunia digital ini. Jadi kita mengenal misalnya ada lini masa, timeline, ada algoritma yang sekarang itu menjadi penguasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang ada di dunia maya itu disajikan sesuai dengan algoritma. Kalau kita sering klik sesuatu, nanti sesuatu itulah yang akan sering muncul di lapak kita. Jadi algoritma sangat penting. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan teman-teman yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masalah digital dan saya waktu itu memberikan tantangan kecil. Apakah nggak bisa algoritma itu direkayasa supaya diberikan hal-hal yang positif gitu. Jadi tidak hanya kalau kita suka ini A kemudian A terus, tetapi bisa juga dihadirkan sesuatu yang lain. Kemudian yang disebut viral, wah itu kalau sudah viral itu ya, bahkan dalam masalah hukum pun ada pemio yang mengatakan itu no viral, no justice. Wah itu kan luar. Dan ada banyaknya komunitas digital yang sekarang merajalela, saya sebut merajalela ya di dunia maya atau dunia digital. Yang paling penting adalah bahwa media sosial itu sekarang telah menjadi ruang kreatif yang luar biasa. Jadi tidak terbayangkan sebelumnya karena kalau dulu misalnya sesuatu, kalau kita menulis sesuatu kita harus menunggu, kita kirim,
kemudian harus diseleksi, setelah lewat proses seleksi baru bisa diterbitkan berbagai pertimbangan. Nah, sekarang sudah sangat berbeda. Jadi sangat cepat, interaktif, demokratis, dan sekaligus lintas batas. Bahkan begitu kita klik misalnya, teman-teman kita dari berbagai belahan dunia pun bisa segera mengakses dan membacanya. Jadi publikasi instan, kemudian ada interaksi antara penulis dengan pembaca, like dan komentar itu adalah satu hal yang bisa nanti kita lihat apakah ini merupakan respon gitu, apakah ini merupakan kritik, apakah ini merupakan tanggapan yang bisa dipergunakan untuk mungkin ya meningkatkan daya jual, daya beli, atau daya tebar, atau daya pesona, atau bahkan juga eh, tingkat kesepahaman bersama mengenai dunia digital. Kemudian dunia digital juga menghadirkan ekosistem yang baru, jadi kita mengenal banyak hal dari dunia digital ini, grup-grup sastra, kemudian lewat platform-platform yang dikenal, yang kita kenal sampai saat ini juga banyak sekali aktivitas yang melibatkan banyak penulis, dan itu tentu saja sangat positif. Mengapa dunia maya penting bagi sastra? Ini saya kira pertanyaan kita yang harus kita cari jawabannya bersama-sama, termasuk Mbak Del nanti ya, yang sudah melakukan riset mengenai itu UBI ya. Ubah dari proses menunggu menjadi proses sosial yang hidup dan langsung mendapatkan respon. Jadi begitu kita menulis, kadang-kadang kita langsung mendapatkan komentar, mendapatkan jempol, atau mendapatkan catatan. Jadi ada budaya yang kita sebut sebagai scrolling culture. Respon pembaca ada cepat sekali. Sastra menjadi cair dan ruang virtual itu menghadirkan sesuatu yang luar biasa luasnya. Yang kita bisa manfaatkan semaksimal kita mampu dan kita bisa untuk punya waktu. Saya kira kita tidak bisa mengesampingkan lahirnya sastra siber. Jadi sastra siber itu sekarang sudah demikian. Bahkan kalau saya mengatakan sastra siber itu sudah menjadi warga sastra dunia. Dan saya berharap juga sastra siber ini akan berkembang lebih baik. Tetapi tentu saja ada beberapa hal yang perlu mendapatkan catatan dari kita. Karena sastra cyber dan kemudahannya tersebar, kemudahannya di copy, kemudahannya copy paste, ditiru dan seterusnya, itu juga ada potensi-potensi lain yang barangkali bisa negatif. Tentu saja dalam konsep sastra cyber kita harus paham benar bahwa sastra yang hidup di dunia digital, yang ada di dunia elektronik itu begitu mudah mengalami perubahan, begitu mudah mengalami penyesuaian, dan kita kalau sudah terlibat di dalamnya memang mau tidak mau ya kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Beberapa platform itu misalnya menyediakan karya sastra yang bisa ditulis beramai-ramai, bisa diselesaikan beramai-ramai. Bahkan kita bisa mengatur alurnya, kita bisa memilih tokohnya, kita bisa mengembangkan karya itu. Saya kira ini tantangan yang juga luar biasa. Seorang teman pernah mengusulkan, alangkah baiknya kalau di dunia digital nanti juga ada semacam kritik gitu ya, kritik sastra digital, kritik sastra cyber, sehingga mutu karya itu akan terpelihara. Tetapi ini juga tantangan sekaligus ya, apakah sanggup misalnya kritikus itu mengelola sedemikian banyak karya, atau barangkali ada sesuatu yang bisa kita kelola bersama. Di grup-grup sastra yang saya ikuti misalnya ada beberapa yang mensyaratkan. Jadi karya itu sebelum dipublish atau sebelum dipajang di grup itu akan dibaca oleh admin, kemudian admin akan menyetujuinya kalau memang setuju, kalau tidak akan ditolak atau diberi catatan untuk perbaikan. Ini mungkin semacam kritik ya untuk perkembangan, tapi apakah eh, grup-grup lah. Jadi cyber literatur saya kira ini akan berkembang sangat pesat, dan kalau kita lihat dari jumlah tentu saja itu jumlahnya luar biasa. Sangat berbeda dengan karya cetak yang harus lewat proses yang kadang-kadang berkepanjangan.
Kemudian ada eksperimen resepsi digital, saya kira ini ya menjadi bahan pertimbangan pada saat kita masuk ke dunia maya atau dunia digital. Jadi saya menulis buku itu berdasarkan pengalaman saya ketika awal-awal tahun 2016 itu ikut grup kampanye puisi 3 baris. Jadi yang menarik dari sana adalah jadi pukul 2 itu mengadu yang eh, di kami itu kadang tunggu ya besok. Kemudian hanya boleh mengupload 3, jadi mengunggah 3 puisi. Saya ikut beberapa lama, jadi 3 dan beberapa tahun. Jadi